beberapa orang itu setelah ngobrol itu tanya, Mas Sony kok bisa sampai di titik ini backgroundnya lulusan peternakan mana? Banyak sekali yang tanya seperti itu. Sampai kemarin tuh dosen dari Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian di Malang itu ngobrol, diskusi gitu. Terakhir beliaunya tanya, Mas ini lulusan peternakan mana? Saya enggak lulusan peternakan, Wah. Saya ini sospol, wes enggak jalur. Lah kok bisa? Intinya kok bisa praktek dan juga menerangkan seputar peternakan sedetail itu ya. Memang sekarang ini kan zamannya era digital, Mas. Jadi informasi kan kita bisa dapat banyak sekali ya. Jadi kayak saya buat susu itu juga saya belajarnya otodidak. Jadi di situ kita belajar, ya mesti ada kegagalannya, tapi poinnya adalah kita jangan menyerah. Kita berinovasi, kita gagal, kita coba lagi, jangan menyerah. Kalau teman-teman atau pemuda ini punya mental seperti itu, insya Allah usahanya pasti akan terus berkembang. Ya, jadi pada intinya yang namanya usaha itu juga pasti akan menemui yang namanya kegagalan. Siap, betul. Tetapi kita harus juga berprinsip bahwa kalaupun gagal kita harus berjuang lagi, sampai dengan kesuksesan itu. Seperti itu Mas Oni. Ya, betul. Jadi bahwasanya Mas Oni ini sebetulnya bukan lulusan di bidang peternakan, bukan. Bahwasanya bukan. Tetapi dengan beliaunya ingin menerjuni atau ingin betul-betul mempunyai keyakinan di bidang ternak, khususnya untuk kambing, beliaunya otodidak, nonton Mas G. Iya. Dan mungkin kegagalan itu nggak 1 kali 2 kali terjadi pada Mas Oni, mungkin seperti itu Mas Oni G. Iya. Ya kadang orang yang tanya, Mas wedhusmu kok wis akeh men. Mereka kadang kaget tuh. Iki mesti ada investor lah bahasane. Iya. Misalnya sokongan dari mana. Tapi memang kita prosesnya lama, Mas. Kita sudah lebih dari 10 tahun main ini. Jadi kurang lebih hampir 11 tahun lah sampai hari ini. Jadi dalam beternak itu yang paling penting kita harus ketemu ritmenya dulu. Setelah kita ketemu ritmenya, kedepannya akan lebih gampang. Dulu awalnya kambing mati di kandang ini ya banyak. Kambing mati karena kembung, karena mastitis, karena tetanus, dan sebagainya banyak. Tapi ya dari situ kita belajar kesalahannya di mana, kita perbaiki. Sambil kayak gini nih, konten-konten seperti ini kan sebenarnya juga menjadi sarana untuk belajar. Iya, saya dulu belajar juga dari YouTube dan sebagainya. Jadi kita nonton dulu ini apa nih yang bisa kita ambil, ilmunya apa, kita pelajari. Dan selain itu mungkin belajar kita memang belajar dari pengalaman. Kalau kita tidak ada pengalaman istilahnya kegagalan itu, ya mungkin kita belajarnya belum lengkap, belum jangkep gitu Mas Oni ya. Betul. Dan sedangkan untuk di dunia kambing ini juga banyak sekali untuk jurusan-jurusannya maksudnya Oni ya. Baik seperti breeding ataupun juga diperah ataupun juga yang lainnya. Betul. Ngoten. Jadi berawal dari perah Mas Oni ya, mungkin panjenengan dulu itu di kambing PE apa juga sistem perah gitu atau breeding gitu Mas Oni? Ini rodok jeru ini pertanyaannya. Jadi gini, dulu awalnya kita mainnya di PE itu awalnya ya manusiawi Mas, karena kita sama-sama tahu lah puncak keindahan di kambing itu di kambing seni Mas. Jadi dulu saya juga sempat nih mainan di kambing seni. Berarti dulu juga ikut-ikut kontes-kontes gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ikut kontes. Alhamdulillah juga punya beberapa kambing kontes. Kayak gitu, terus akhirnya kita mikir, kita evaluasi. Mainan kambing kontes ini profit nggak sih? Sebenarnya sangat profit Mas. Cuma kan seringkali kita ini terkendala oleh penghasilan harian yang tidak ada. Betul. Jadi kalau kita main di kontes itu kan jangkanya agak panjang. Tapi kalau kita main di susu ini kan kita bisa dapat hasil harian. Makanya kenapa saya kemarin memutuskan untuk menggok sitik lah, menggok sitik. Tapi misal di belerek ngono ki jiwanya masih membara di seni. Dan juga saya tidak memungkiri itu karena apa, di kandang panjenengan meskipun panjenengan itu terjunnya di perah dan juga masih saya lihat tadi saya masuk kambing-kambing PE yang seni juga masih ada di OK Farm ini juga masih ada kan ngoten gitu. Tapi saya sempat sekilas ternyata juga jiwanya Mas Oni juga masih ada jiwa seninya karena kambing-kambingnya itu tidak pure semua terus kambing yang
produksi perah karena juga ada kambing seninya. Betul. Soalnya ya apa Mas yo, kadang ki nek wis kesel nyambut gawe nyawang wedhus PE sing rewos, sing pasunge bluwer, sing kupinge ler ki itu menjadi tombok kesel. Menjadi obat. Menjadi obat. Nggih, betul menjadi obat. Gitu. Dan nanti kalau misal kita main di PE yang bagus, kalau pas rezeki ketemu keluar anakan yang bagus itu yo istilahnya sok jackpot Mas. Nah, jackpot ya, betul sekali. Kalau memang diterjun di kambing PE yang seni memang kita itu kadang-kadang mengharapkan untuk ada jackpotnya gitu ya Mas Oni ya. Dan tapi itu pun juga nggak bisa kita pastikan, entah itu kita bisa beruntung dalam jangka waktu 1-2 tahun ataupun juga 5 tahun juga belum tahu. Nah, untuk menutupi atau menunggu si jackpot ini, untuk hariannya, poinnya di situ. Hariannya kita harus punya poin hariannya. Poin hariannya, yaitu poin hariannya Mas Oni itu di susu itu. Untuk putranya Mas Oni untuk saat ini itu menghasilkan hasil perahan, hasil susu berapa liter Mas Oni? Hari ini kita produksi susu. Hari ini yang kita perah ada beberapa jenis kambing Mas. Iya. Yang di kandang depan ini kita mainnya kambing PE. Kambing PE juga diperah juga untuk breeding. Terus yang kandang belakang itu ada kambing silangan. Kita pejantannya pakai jenis Anglo-Nubian, betinanya pakai Jawa Randu, Sapera, dan juga sudah ada cross Anglonya juga. Nah, total produksi susu hari ini perharinya perah pagi sore itu sekitar 40 liter. 40 liter. Ya. Tapi kalaupun juga panjenengan mungkin yang masih pemula, kalau memproduksi susu sekian banyak itu nanti larinya kemana, terus penjualannya bagaimana, sistemnya bagaimana, mungkin juga masih bertanya-tanya. Ibaratnya masih mengeluarkan produksi 10 liter, kadang-kadang juga untuk pemula bingung. Iki parane nending, golek ku ngedol sapa sing nompo, ibaratnya kan seperti itu. Kalau Mas Oni untuk penjualannya, untuk susu-susu itu bagaimana Mas? Kalau saya pribadi Mas, hari ini yang kita lakukan, kita masih jual ngejar ke konsumen. Ke konsumen. Ya, karena kan memang istilahnya genderone kan wis suwe to Mas. Selain itu permintaan konsumen mungkin selingkup Tulungagung itu pun juga sudah banyak mungkin Mas. Iya, betul. Tapi sebenarnya saya pribadi kalau dari sisi akhirnya ini ngomong ke hitung-hitungan ya Mas, analisa bisnisnya. Kalau saya pribadi ngomong hitung-hitungannya, saya sebenarnya target itu masuk pabrik. Ya, susu masuk pabrik. Nah, hari ini kita juga di sini di OK Farm juga sudah membuat sebuah kelompok ternak yang nanti harapannya teman-teman anggota kelompok ini mereka fokus di sektor produksi, kita fokus di pengolahan dan juga pemasaran. Jadi pada intinya Mas Oni ini meskipun juga kapasitas kambing berapa, kapasitas susu berapa, insya Allah juga sudah harapannya sudah siap. Ngoten nggih, nggak bingung untuk memasarkan hasil susunya, hasil produk-produk dari OK Farm ngoten nggih. Iya, dan saya kemarin itu baru dikontak sama pabrik itu, mereka minta per minggu itu 1000 liter Mas. 1000 liter per minggu. Jadi kalau ngomong pasarnya sebenarnya, pasarnya ini masih sangat terbuka. Dan itu kenapa kok saya nggak berani ambil, karena kontrak Mas. Nah, saya sendiri produksinya belum cukup untuk itu, iya. Jadi akhirnya saya belum ambil kontrak pabrik itu. Makanya ini ada kesempatan kontrak, terus saya ngembangkan terus. Teman-teman yang di sekitar sini yang peliharanya masih kambing Jawa Randu, pelan-pelan mulai tak racuni untuk main di kambing perah, karena ya itu tadi iming-imingnya adalah kita bisa dapat hasil harian. Ya, memang betul sekali dalam kehidupan sehari-hari kita itu, untuk yang keseharian itu yang kadang-kadang membuat kita itu iya Mas, tukaran karo wong wedok. Pawone ndak ngebil bingung ya Mas yo. Iso numplek kuwi goyan. Jadi seperti itu, nggih. Kita boleh saja, maksudnya kita hobi seni. Oke, tetapi memang juga kita harus juga memikirkan yang di belakang. Maksudnya di belakang apa pawone piye. Jadi di kandang OK Farm ini ada beberapa jenis kambing. Siap, ya. Ada beberapa jenis kambing, nanti juga kita akan sebutkan, kita tanyakan kepada beliaunya, sang owner Mas Oni Kurniawan, ya. Kita belajar bareng tentang kambing-kambing atau jenis-jenis kambing yang ada di OK Farm. Yang terakhir Mas Oni, saya bertanya, peternakan panjenengan itu panjenengan kasih nama OK Farm. Termotivasi dari mana nama OK Farm? Singkat, jelas.
Ya, jadi kalau mudah diingat. Oke. Ya salah satu alasan adalah kenapa kok kita ngambil nama ini, yang jelas yang pertama mudah diingat. Jadi biar orang yang dengar itu gampang diingat. Ya, kita juga punya logo juga yang gampang diingat juga. Betul sekali. Itu. Terus kalau sebenarnya kenapa namanya Okefarm, sebenarnya ada kepanjangannya, Mas. Apa itu, Mas? Ini penasaran aku, tak kira mek jeneng oke jempol, ibaratnya memang semua produk dari Okefarm itu wis oke ya, gitu. Salah satunya itu, tapi ternyata ada kepanjangannya. Kenapa kepanjangannya, Mas Oni? Sebenarnya kepanjangan ini agak keliru tapi kita anggap benar ya. Kepanjangannya itu Okefarm itu Oni Kurniawan Etawa Farm. Wah, sekilas pun saya tidak pernah berpikir bahwa nama Okefarm yang sering saya baca, baik itu secara langsung di pamflet-pamflet yang saya baca ataupun juga di media-media yang saya baca, tak kira Yusmekur Okefarm sebagai lambang ataupun bahwa produk-produk dari Okefarm ini jempol gitu. Memang oke. Ternyata ada kepanjangannya Oni Kurniawan Etawa Farm. Nah, pada dasarnya juga karena Mas Oni sendiri berawal juga dulu dari kambing Etawa. Kambing Etawa. Jadi, atau kambing PE ya. Kambing PE. Bergelut di kambing PE juga sangat gimana, Mas Oni? Sudah mungkin juga cukup lama dan juga wis ngerasane pahit manisnya beternak kambing PE ngoten nggih. Dan sampai titik ini panjenengan sudah mulai wis menikmati hasil sudah menikmati hasil dari berawal 2 ekor dan dari motivasi bahwa hasil dari kambing itu bisa menguntungkan buat kesehatan dan juga lainnya, sampai sekarang di detik ini sudah menjadi beberapa ratus ekor dan juga beberapa jenis kambingnya ada. Oke, Pak. Nggih, Mas Oni, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan di kesempatan siang hari ini. Sebelum kita tutup untuk video ini, mungkin ada pesan untuk teman-teman khususnya pemula dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Oke, siap. Ini segmennya pemuda atau semua golongan? Semua golongan yang ingin berterjun atau beternak di kambing, khususnya juga kambing perah dan juga lain. Siap deh. Jadi gini, Mas, sekilas dari pengalaman saya pribadi, kalau saya boleh berpesan kepada teman-teman semua yang sudah mulai atau yang mau mulai beternak kambing adalah satu yang harus kita pahami bahwa beternak kambing ini, kalau saya mengibaratkan seperti lari ini, beternak kambing ini lari maraton, bukan lari sprint. Jadi ndak kena nggih banter-banteran, ndak kena nggih cepet-cepetan. Tapi yang dibutuhkan adalah konsisten. Perlahan tapi pasti. Karena apa? Banyak sekali kasus teman-teman yang memulai karena ambisi, tanpa akal sehat, terus akhirnya invest gila-gilaan tanpa memikirkan nafasnya yang panjang ini, akhirnya sampai di tengah jalan kehabisan bensin. Jadi intinya yang pertama adalah sering ketemu sama peternak yang sudah senior. Jadi sering main ke kandang-kandang yang sudah besar. Siapapun, nggak harus main ke sini lah. Bisa main ke tempatnya Mas Rudi, bisa main ke tempat yang lain. Di mana yang jenengan cocok. Kenapa kok main ke kandang itu penting? Karena di situ akan ada ilmu, akan ada pengalaman yang bisa didapat. Jadi itu yang pertama poinnya adalah ilmunya dulu. Belajar dulu. Dari ke senior-senior kita. Ya, betul. Selain belajar di media, juga langsung main ke kandang. Yang pertama ilmunya. Terus yang kedua, peternakan ini biaya terbesarnya ada di pakan. Jadi harus benar-benar teman-teman semua siapkan istilahnya bank pakannya. Karena kalau saya ngitung itu 70-80% biaya operasional di peternakan ini habis di pakan. Terus setelah ilmunya sudah, pakannya sudah siap, baru di pemilihan bibit. Atau kalau saya biasa ngomong itu menentukan arah. Arahnya mau kemana? Mau ke kambing kontes, mau ke kambing perah, mau ke penggemukan, atau mau breeding. Tentukan dulu arahnya. Karena arah ini akan ngikut semuanya. Setting kandangnya seperti apa juga akan menyesuaikan. Ya, seperti itu. Jadi tentukan arahnya atau pemilihan bibitnya seperti apa. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah di perawatannya. Di
karena tadi sudah dapat ilmunya, otomatis kan bisa nih perawatannya. Ya. Jadi perawatan di kambing sebenarnya sederhana, simpel, kuncinya hanya konsisten. Dan lagi yang sering teman-teman lupa itu bahwa beternak kambing ini urusannya dengan makhluk hidup. Betul. Dengan nyawa. Iki omongan edan, tapi iki yo relate bahwa yang namanya makhluk hidup itu punya rasa. Seperti itu. Jadi memang kita harus menumbuhkan rasa antara kita sebagai peternak dan juga si ternak ini. Ya. Caranya piye? Wis akeh carane. Intinya kita bangun chemistry dulu. Itu. Terus yang kelima, yang terakhir, ini yang sering kali orang lupakan. Apa Mas kira-kira? Apa Mas? Aku belajar ini tadi ya. Jadi yang kelima itu adalah di pemasaran. Nah, pemasaran ini sangat penting sekali karena kalau kita pemasarannya hanya nunut atau kita hanya jual ke bagul, itu potensi keuntungan kita akan berkurang. Tapi dengan adanya media sosial, dengan adanya Facebook, WA, TikTok, IG dan sebagainya, kita setidaknya bisa memasarkan produk kita sendiri. Seperti itu. Dan jadi tidak tergantung kepada pedagang. Iya. Kita bisa menjual sendiri. Betul. Istilahnya kita menjadi pedagang untuk produk kita sendiri. Nah, setelah 5 hal ini dikuasai, yang selanjutnya adalah harus konsisten. Intinya itu. Konsisten dalam hal pemberian pakan. Mulai dari pemberian pakan, terus kadang saya juga beberapa kali Mas, jujur, saya 11 tahun main di kambing ini pernah sampai di satu titik jenuh. Ya. Sampai di satu titik jenuh. Pas aku cegah ngudus mek ngene, kesel dan sebagainya. Tapi dari situ itu harus kita turunkan, harus kita ingat motivasi kita beternak seperti apa. Jadi dari situ kita semangat lagi. Ya. Oke. Terima kasih sekali Mas Oni bahwasannya ilmu-ilmu yang sangat luar biasa diberikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi motivasi untuk para pemula ataupun juga para peternak kambing yang menyaksikan video ini. Siap. Nanti kita juga akan sepil untuk beberapa jenis kambing yang ada di kandangnya Mas Oni. Siap, monggo. Terima kasih Mas Oni. Akhirnya terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fam. Oke gini Mas. Oke, gini. Siap. Terima kasih.